Hajar Aswad maknanya adalah batu hitam. Batu tersebut berada di salah satu sudut Ka'bah, tepatnya di sebelah tenggara. Hajar Aswad berbentuk seperti telur dengan warna hitam kemerah-merahannya, dan di dalamnya terdapat titik-titik merah campur kuning sebanyak 30 buah dan dibingkai dengan perak setebal 10 cm. Buatan Abdullah bin Zubair, salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Dalam sebuah riwayat dahulu kala batu ini memiliki sinar yang terang dan dapat menerangi seluruh jazirah Arab. Namun semakin lama sinarnya semakin meredup dan hingga akhirnya sekarang berwarna hitam. Batu ini memiliki aroma yang unik dan ini merupakan aroma wangi alami yang dimilikinya semenjak awal keberadaannya. Pada saat ini, batu Hajar Aswad tersebut ditaruh di sisi luar Ka'bah sehingga mudah bagi seseorang untuk menciumnya. Adapun mencium Hajar Aswad merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW karena dia selalu menciumnya setiap saat tawaf. Bagi jamaah yang menunaikan ibadah umrah maupun ibadah haji, mereka belum puas atau belum mantap kalau belum berhasil mencium secara langsung Hajar Aswad atau mencapai dinding multazam, salah satu tempat multazam untuk berdoa. Jika tidak mampu menyentuh secara langsung, maka bisa menyentuhnya dengan menggunakan tongkat, dan jika tidak bisa, cukup dengan isyarat tangan. Menggunakan tangan kanan lebih utama. Kegiatan menyentuh dan mencium Hajar Aswad ini dinamakan dengan istilah istilam. Hajar Aswad mempunyai makna penting bagi pelaksanaan ibadah umroh dan haji karena menjadi tempat permulaan dan berakhirnya tawaf. Hampir seluruh umat muslim yang beribadah ke tanah suci pasti memiliki keinginan untuk menyentuh atau mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad merupakan sebuah batu yang diyakini oleh umat Islam berasal dari surga. Hajar Aswad bukanlah batu biasa atau sembarang batu. Keberadaannya mengandung sejarah dan makna yang luar biasa. Dikemukakan dalam sebuah buku sejarah Ka'bah bahwa Hajar Aswad adalah batu terakhir yang digunakan Nabi Ibrahim untuk menyempurnakan bangunan Ka'bah. Konon batu tersebut merupakan pemberian dari malaikat Jibril alaihissalam. Batu Hajar Aswad bukanlah batu yang berasal dari bumi, melainkan batu yang sengaja dibawa oleh malaikat Jibril dari surga. Pada awalnya, batu Hajar Aswad berwarna putih. Akan tetapi lama-kelamaan warnanya berubah menjadi hitam kemerah-merahan, sehingga dinamakan sebagai Hajar Aswad yang berarti batu hitam. Hajar Aswad turun dari surga berwarna lebih putih dari susu, lalu berubah warnanya menjadi hitam akibat dosa-dosa Bani Adam. Kata Hajar Aswad yang berasal dari bahasa Arab, yakni Al-Hajaru Al-Aswadu, memiliki arti batu hitam. Batu hitam adalah sebuah batu yang diyakini oleh umat Islam berasal dari surga. Batu ini memiliki aroma yang unik dan ini merupakan aroma wangi alami yang dimilikinya semenjak awal keberadaannya. Hajar Aswad adalah sebuah batu hitam yang terletak di salah satu sudut Ka'bah, bangunan suci di tengah Masjidil Haram di Mekah, Arab Saudi. Ka'bah adalah bangunan yang sangat suci dalam Islam dan Hajar Aswad adalah salah satu batu yang membentuk bagian dari sudut Ka'bah. Aswad sendiri adalah batu yang berwarna hitam, tetapi seiring berjalannya waktu dan paparan terhadap elemen-elemen alam, warnanya menjadi keruh dan tidak nampak begitu hitam. Meskipun demikian, keberadaannya tetap memiliki makna yang dalam Islam dan menjadi salah satu fokus utama dalam ritual haji dan umroh. Menyentuh atau mencium Hajar Aswad adalah tindakan ibadah yang penting dalam rangkaian ritual di Masjidil Haram di Mekah. Hajar Aswad adalah batu yang turun dari langit, sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Batu itu diserahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim
untuk diletakkan di sudut Ka'bah sebagai pertanda dan lokasi dimulainya tawaf. Sudut itu adalah sudut bagian tenggara dari Ka'bah, dan sekarang batu tersebut dinamakan rukun. Al-Azraqi meriwayatkan dari Ibnu Ishaq mengenai sejarah Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Ia berkata, ketika bangunan Ka'bah itu semakin tinggi, Ismail mendekatkan sebuah makom atau tempat berdiri kepada Ibrahim sehingga ia dapat berdiri di atasnya untuk membangun Ka'bah. Ismail memindahkan makom tersebut ke setiap penjuru Ka'bah sehingga akhirnya sampai kepada rukun Hijr. Lalu Ibrahim berkata kepada Ismail, "Ambilkan saya sebuah batu untuk diletakkan di sini agar nanti menjadi tanda dimulainya tawaf untuk umat manusia." Nabi Ismail akhirnya pergi untuk mencarikan sebuah batu untuk ayahnya. Dan sebelum Ismail kembali, Jibril telah mendatangi Nabi Ibrahim dengan membawa Hajar Aswad. Kemudian meletakkan batu tersebut di sudut Ka'bah. Namun pada sekitar 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai Nabi dan Rasul, yaitu pada usia ke-35 tahun, dilakukan pemugaran Ka'bah karena adanya beberapa kerusakan. Pemugaran dilakukan berdasarkan kesepakatan para pemuka kabilah suku Quraisy yang ada di kota Mekah. Terjadi perselisihan yang makin memuncak di antara tokoh masyarakat Quraisy saat menentukan siapa yang berhak untuk menempatkan kembali batu tersebut usai pemugaran. Nabi Muhammad SAW kemudian menjadi penengah, menghamparkan kainnya dan menempatkan Hajar Aswad di atas bentangan kain tersebut. Rasulullah SAW meminta setiap pemuka kabilah Quraisy memegang masing-masing sudut dan sisi kain tersebut dan bersama-sama mengangkatnya untuk membawa Hajar Aswad ke tempatnya semula. Kemudian Rasulullah SAW yang kemudian mengangkat batu tersebut dan meletakkannya ke tempat semula. Bentuk Hajar Aswad menjadi perbincangan oleh para ulama. Ada yang meyakini bahwa ukuran Hajar Aswad sekitar 1 dhiro atau hasta, sebagaimana yang dikabarkan dalam Atsar atau perkataan sahabat yang bersandar kepada Nabi. Hajar Aswad dahulu lebih putih dari susu dan panjangnya seukuran tulang hasta. 1 hasta adalah sekitar 1 lengan orang dewasa atau dari siku sampai ujung jari tengah. Sedangkan warna Hajar Aswad dahulunya berwarna putih, bahkan lebih putih dari susu dan salju. Ia berubah menjadi hitam akibat dosa orang-orang musyrik. Batu tersebut ditanam saat pembangunan Ka'bah yang nampak darinya sekarang hanya bagian depannya saja yang menghitam akibat dosa orang-orang musyrik. Adapun yang tertanam saat pembangunan Ka'bah berwarna putih. Hajar Aswad menempel di sudut timur Ka'bah yang dikenal sebagai Rukun Hajar al-Aswad. Kemudian dibingkai dengan bingkai perak di sekitar Hajar Aswad dan kiswah hitam atau kain yang menyelimuti Ka'bah selama berabad-abad dipertahankan. Hajar Aswad ini diletakkan di sudut tenggara dari Ka'bah. Pemilihan sudut tenggara ini menjadi posisi di mana selalu dijadikan sebagai permulaan tawaf, sedangkan semua orang tawaf selalu memulai tawafnya dari situ. Batu Hajar Aswad merupakan salah satu objek penting yang terletak di salah satu sudut Ka'bah. Batu ini merupakan batu hitam berlubang yang dipasang di atas ketinggian 1,1 meter dari permukaan tanah. Dan bukan sekedar batu, Batu Hajar Aswad memiliki sejarah yang panjang, keutamaan, serta rahasia di baliknya. Batu Hajar Aswad awalnya berdiameter sekitar 30 cm. Tetapi beberapa faktor telah menyebabkan batu suci ini pecah berkeping-keping. Kini kepingan batu hitam ini terpasang rapi dalam sebuah bingkai yang umumnya disentuh atau dicium oleh umat Islam dari seluruh dunia ketika mengunjungi tanah suci. Hajar Aswad menduduki tempat yang paling mulia di muka bumi. Batu yang terletak di sudut timur ini adalah yang pertama kali dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam.
Batu ini menjadi tempat permulaan ibadah tawaf saat haji atau umroh, dan batu hitam ini dikiaskan sebagai tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala di bumi, dan barang siapa mengusap dan menciumnya seolah-olah ia sedang bersalaman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dianggap seperti berbaiat kepada Allah dan Nabi Muhammad SAW. Batu hitam ini memiliki cahaya yang dapat memancar dan akan menjadi saksi di hari kiamat kelak, terutama bagi siapa saja yang pernah menyentuh, mengusap dan menciumnya dengan sungguh-sungguh.